Oke. Oke, di teman makan kali ini gue akan menceritakan cerita yang mungkin biasa saja, tidak menarik, tapi gue pengen share aja ke teman-teman semua karena gue lagi pengen curhat. Dan mungkin juga menjelaskan apa yang belakangan ini gue lakukan dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, pengantar tidur kalian semua lah. Jadi bisa didengarkan tanpa harus melihat visualnya. Karena visualnya nggak bakal gimana-gimana. Kita nggak bakal ngedit secara ribet. Kita nggak bakal bikin footage yang gimana-gimana. Nggak. Jadi benar-benar untuk teman tidur. Siapapun gitu. Oke. Lu tahu kan gue di media sosial itu dari pertama muncul sampai sekarang bisa ngebahas sesuatu yang random sekali yang out of nowhere gitu loh. Tiba-tiba gue ngebahas ini terus naik dan lain sebagainya gitu kan. Kayak channel ini gue build pertama itu dari videografi, dari sinematografi, gue shifting ngebahas film gue ngebahas soal isu sosial, ekonomi, finance, sempat lama gue ngebahas finance, bahas geopolitik. Ya gue ngebahas stoicism, sesuatu salah satu canonnya ya, titik dimana itu hit the cloud gitu ya. Terus gue berhenti, gue bahas lagi hal-hal lain yang sifatnya memang dekat sama masyarakat. Gue bahas fenomena sosial, bahas judi online, streamer judi online, bahas santet. Sampai terakhir mungkin teman-teman sadar gue belakangan sering muncul di podcast-podcast lain untuk ngomongin bola gitu. Dari awal gue bilang teman-teman semua ya memang gue nggak mau kehilangan identity gue sebagai kreator, sebagai seorang manusia, sebagai seorang personal yang punya banyak interest, yang pengen nge-share banyak hal. Jadi gue nggak pernah membatasi diri gue di niche tertentu. Ya, penonton lama mungkin sadar itu, jadi ya sudah gitu. Dan tentu tantangannya banyak. Kalau misalnya gue shifting, gue ngebahas sesuatu yang orang nggak biasa lihat di diri gue, berarti kan harus ada proven gitu, atau pembuktian di situ, atau layak atau enggaknya. Dan itu gue serahkan semua sama penonton. Dan apapun komentar, apapun pendapat, ya itu semua adalah hak teman-teman. Dan gue sangat-sangat menghargai hal tersebut. Gue nggak mau kehilangan diri gue sebagai manusia sih. Jadi ya gue nggak mau apapun yang gue planning, apapun yang gue mau omongin, apapun yang gue mau bahas itu dikendalikan sama interest, dikendalikan sama algoritma, dikendalikan sama minat dan keinginan orang-orang. Karena gue pikir once gue udah di situ, maka gue nggak akan lagi menikmati proses membuat konten dan mengupload konten dan menyebarkan konten. Jadi tetap gue jaga. Teman makan kali ini gue akan membahas dua hal nih. Satu tadi gue udah sebut soal bola, kedua musik. Dan itu mungkin yang bakal kalian temuin di circumstances gue atau di konten gue atau di konten yang terkait dengan gue. Bola dan musik. Dan ini mungkin akan menjawab rasa penasaran teman-teman semua kenapa gue quote and quote tiba-tiba ngomongin bola dan kenapa nanti bakal ada konten-konten musik yang luar biasa di channel ini. Jadi ya udah gue jelasin. Pertama soal bola dulu. Andriy Shevchenko itu datang ke Milan tahun 2000 di musim 99-2000. Itu dia datang dari Pertandingan Dinamo pertama. Kiev. Bentar gue ingat dulu. Oh ya, pertandingan pertama Milan itu di musim itu lawan Lecce, hasilnya 2-2, Shevchenko gol debut dan dia ngakhiri musim 24 gol top skor. Ya bener, langsung top skor itu. Lu bisa, kalau ada yang salah, lu bisa cek. Olahraga yang paling lu kuasain secara dalam apa? Deep basket. Basket ya. Oke. Lu tau beda Phil Jackson 96 sama Phil Jackson tahun 2000? Kenapa? Offensive triangle-nya itu berbeda loh. Offensifnya Chicago Bulls. Iya, sama offensifnya Lakers beda. Porosnya beda. Pippen kan nggak akan pernah sekuat Shaq kan. Shaquille O'Neal, yes. Nggak akan sebenarnya dominan. Jadi ya benar-benar tumpuan di Jordan, fadeaway, dah. Kalau di Lakers itu kan sebenarnya offensive triangle-nya itu porosnya Shaq. Kadang 3 itu kalau nggak Fox, Fisher, antara dua itu Fisher, ya. Muncul. Ketika tahun 2017 di Knicks dia kan gagal nih. Iya. Nah, di bola sama Pak, sama persis. Penonton bola yang nonton bola dari lama terus ngebandingkan pasti ngerasa yang dulu lebih bagus. Karena apa? Karena pertandingannya berbeda nih. Ya 2004-2005 passing pemain per pertandingan itu cuma 9 sampai 10 km. Sekarang 12 sampai 13. Lu bayangin itu jauh banget. Anjing lu sampai tahu itunya tuh. Nah, kalau Ballon d'Or itu cuma ditentukan by statistik tanpa partisipasi klub ya. Angka dan data nih dari segala instrumen. Maka salah itu nggak akan ada yang lawan. Nah, jadi sebenarnya nggak tiba-tiba banget. Dan semua pengetahuan, pemahaman gue soal sepak bola itu dibangun dari habit dan behavior gue dari kecil sampai sekarang. Yang mana gue sangat-sangat terhibur dengan pertandingan bola. Gue seorang Juventini, gue mengikuti satu klub dan gue cintai gitu kan. Sebenarnya yang ngikutin channel gue udah tahu beberapa kali konten gue ngebahas bola. Cuman karena waktu itu dapat undangan dan gue kira menarik juga kalau podcast ngomongin bola dan ternyata meledak. Terus undangan lagi, meledak lagi. Terus akhirnya ya sudah.
Ya sudah, ini jadi hiburan buat gue, ini jadi pelepas penat buat gue, dan gue sangat-sangat happy menjalankan itu. Akhirnya ketemu Ari, ketemu sama Koci, kita ayo deh kita bikin channel, akhirnya lahirlah channel Trivelas, dan ini bakal jadi hal yang menarik banget untuk gue garap. Selanjutnya kita build sama-sama dari nol, dan semoga ini bisa berhasil ya. Semoga ini bisa menyenangkan banyak orang, termasuk menyenangkan diri sendiri gitu, karena fresh banget dan enak banget gitu obrolannya gitu. Tentu kita bakal ada beberapa penyesuaian dan kita bakal ada beberapa tema yang bakal kita angkat, dan memang karena gue juga baru kenal sama Koci, ada beberapa hal yang memang kita perlu diskusikan, tapi so far kita bertiga sangat-sangat antusias dengan project ini. Jadi silakan subscribe Trivelas kalau kalian memang mau ngelihat gue spesifik ngomong bola, kayaknya bakal gue tumpahin semua tuh di situ. Nah, alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya utopis sih kalau gue bilang, tapi ya hal-hal yang dianggap utopis ini yang sering kali bikin gue semangat untuk menjalankan hal tersebut kan. Hal-hal yang dianggap, mustahil lah bisa ngonten di usia sekian, mustahil lah belajar skill set baru di usia sekian, mustahil lah lu pengen punya cita-cita kayak dia sekian. Ya gue lihat, ya mustahil kan kalau nggak dijalanin. Kalau dijalanin kan kita nggak tahu apakah beneran mustahil atau enggak. And the end of the day, wah kata Coach gitu. At the end of the day ya, setelah apa yang kita perjuangkan dan lakukan, baru kita bisa memahami bahwa ini berhasil atau ini tidak berhasil. Jadi ya, tujuan gue satu sih, gue pengen sepak bola itu tidak memudar dan mati ya, apalagi untuk generasi yang lebih muda dari gue. Kenapa demikian? Bukan cuma soal permainannya, bukan cuma soal culture-nya, bukan cuma soal sejarahnya. Ada satu hal penting lagi tentang sepak bola yang nggak dimiliki sama produk lain, olahraga lain, atau pop culture yang lain, yaitu kemampuannya untuk menjangkau secara universal. Ya, bola itu bertahan ratusan tahun ya, dan sampai sekarang masih jadi sesuatu yang melekat di top of mind-nya masyarakat. Dan ketika lu harus menjelaskan sesuatu yang rumit, menjelaskan sesuatu yang sulit, lu menjelaskan sesuatu yang complicated gitu ke masyarakat, dan ketika lu menggunakan term bola, analogi bola, orang akan cepat nangkap. Kenapa demikian? Karena belum ada tuh produk yang bisa menyamai tingkat universalnya sepak bola. Nah, itu gue sadari ketika gue keliling kampus, dan setiap gue tanya nih generasi sekarang yang masih pada muda, yang di bawah 20 tahun, mereka tahu bola, mereka masih ikut highlight bola, tapi mereka sudah mager untuk nonton bola gitu. Dan lama-lama ini akan menyusut gitu. Jadi gue pikir, gak ada salahnya untuk memperkenalkan sepak bola lagi. Dan sepak bola sekarang sangat menarik untuk diikuti kan, karena taktikal. Mungkin bentuk entertainmentnya berbeda. Kalau dulu kita melihat skillfulnya pemain, sekarang kita bisa memahami kerangka berpikir pemain, strategi, taktik, dan lain sebagainya. Yang mana pemahaman atas hal tersebut itu akan bermanfaat di kehidupan kita secara keseluruhan. Makanya gue sangat-sangat mengutamakan yang namanya data driven, mengutamakan yang namanya knowledge, mengutamakan yang namanya unsur-unsur saintifik dalam sepak bola, sehingga membuat itu semakin menarik gitu. Itulah kenapa gue ngerasa walaupun jalannya memutar, gue yakin ini akan bermanfaat buat banyak orang dan membuat sepak bola semakin menarik dan lebih kaya lagi. Apalagi sepak bola kita juga lagi dapat momentumnya, tahun depan udah Piala Dunia. Tentu teman-teman yang belum ngikutin bola atau udah lama gak ngikutin bola, silahkan sebelum terlambat, sebelum dibilang FOMO dan lain sebagainya, bisa kita mulai sekarang. Nah, ini lebih ke arah personal ya, sangat-sangat sensitif dan personal sebenarnya. Gue sangat-sangat passionate di bidang musik dari dulu. Jadi pernah punya band, pernah ngegarap musik habis-habisan, belajar musik habis-habisan. Di masa muda gue nguliknya namanya Ableton, Fruity Loop, sebelum orang-orang tahu gitu ya, atau kebanyakan orang memahami. Gue coba untuk terus-terusan menambah khasanah gue soal musik, karena memang gue sesuka itu sama musik. Satu, kedua, idola gue, perempuan yang gue pacari, perempuan yang gue nikahi adalah salah satu vokalis terbaik yang pernah gue kenal. Namanya Mutia Nadira gitu. Jadi waktu kuliah itu, waktu kita masih dekat, gue sempat bilang ke dia gitu, gue pengen ngelatih diri gue lebih hebat lagi, lebih memahami lagi soal musik, supaya gue bisa ngerjain project bareng lu gitu. Gue ngomong kayak gitu ke Muti sekitar 15 tahun yang lalu gitu kan. Dan hidup terus berjalan, kami menikah, banyak hal yang benar-benar harus kita lakukan, sehingga kita melupakan hal tersebut sampai ditambah lagi waktu itu trigger pertamanya adalah Muti tiba-tiba dikontak sama Mas Ai. Mas Ai ini mantan gitarisnya Ekute, band yang sangat populer di era gue, di generasi gue, yang mana dia menciptakan banyak hit song buat Ekute waktu itu, dan dia ngerasa lagu dia yang Simpan Saja itu paling bagus kalau Mutia nyanyiin, karena dia dengerin sebuah konten, dimana konten lucu-lucuan. Sebenarnya gue lagi ngerekam Muti nyanyi di kamar mandi gitu. Ini juga pelajaran untuk teman-teman ya, kita nggak pernah tahu kesempatan itu datang dari mana, dan ternyata konten itu yang membuat Mas Ai menawarkan Muti, tolong dong nyanyiin lagu gue. Nah dari situ kita mikir, oke, sekalian deh digarap.
tiba-tiba ya teringat, oh segitu cintanya kita sama musik dan segitu pengennya kita bermusik gitu. Akhirnya long story short, kita buat beberapa coveran, kita buat beberapa konten musik dan itu diterima dengan sangat baik dan ya udah kita beranikan diri aja. Ya udah kita nggarap album musik gitu kan. Gue bilang ke Muti dan ya memang album Muti yang pertama tanggal 4 ini keluar dan di situ gue yang produserin gitu ya, dibantu sama banyak orang dan hasilnya wow luar biasa sekali. Dan gue sangat puas dengan resultnya karena genre yang kita pilih mungkin tidak biasa di Indonesia dan benar-benar tidak ikut sama tren yang ada karena memang bukan karena tren yang ada itu lebih buruk ya atau lebih nggak enak, cuman emang ternyata karena kita berusaha having fun jadi ya kita membuat banyak sekali musik-musik yang mungkin untuk saat ini agak unik untuk didengar gitu dan resultnya bagus banget. Menuju ke situ kita juga bakal banyak jamming session dengan beberapa musisi-musisi terkenal dan legendaris. Episode pertama langsung aja gue spill, Katon Bagaskara bos. Ditunggu kontennya, itu seru banget dan Mas Katon ngejarin banyak hal buat ke kita semua tentang musik dan bagaimana bernyanyi, bagaimana harmoni gitu. Juga buat musik untuk Muti, sebuah genre yang jarang banget didengar di era sekarang. Pendekatannya yaitu blues 3/4 90 BPM, terus gue sadar gue shifting sedikit ke swing, jadi ya nanti kalian denger aja. Gue yang nulis sendiri, gue yang bikin sendiri dan dinyanyikan dengan sempurna oleh Mutia Nadira. Jadi gitu. Dan ini bakal ada di channelnya Mutia. Jadi silakan kalian follow Instagram dan YouTube-nya. Tolong. Karena ini bakal jadi dua hal ini bakal jadi project yang gue kerjain sekarang. Tanpa meninggalkan proyek yang masih berjalan saat ini di Malaka. Seperti yang kalian tahu kita bikin kampus dan kemarin gue update gedungnya udah jadi. Gila banget, excited banget, seru banget. Sesuatu yang awalnya dianggap mustahil sama orang ya. Gitu teman-teman, itu aja ya gue berbagi. Ya jarang-jarang ya, tapi gue cuma berbagi antusiasme dan kebahagiaan buat teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan curhatan yang ya gue nggak tahu di usia 34-35 tahun teman lu makin dikit. Makin susah untuk nongkrong sama orang gitu, semua punya kesibukan dan gue ngerasa kayak ngomong di depan kamera itu menyenangkan. Dan semoga ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Itu aja Tema Makan kali ini. Sampai jumpa di Tema Makan selanjutnya. See ya.